video saya soal mall yang sepi itu kan udah lama itu, tiba-tiba naik lagi ya. Ini mall di dekat rumah saya. Dulu sebelum pandemi dia ramai sekali, apalagi kalau malam minggu gini. Tapi sejak pandemi dia sepi sekali. Bahkan ketika pandemi mau usai begini masih saja. Terus banyak yang komen, lalu komennya itu banyak yang bilang, kok nggak ditangkap satpam sih? Kok boleh ngerekam sih? Awalnya saya bingung ya, kok maksudnya apa gitu kan? Ternyata gara-gara videonya abang ini nih. Gue dibawa ke kantor satpam karena ngerekam video di Ratu Plaza. Begini ceritanya. Jadi kemarin gue pulang kantor iseng mau ke Ratu Plaza karena udah lama nggak kesana. Pas di sana gue kepikiran untuk ngerekam isi gedungnya untuk cerita gue nostalgia kalau dulu pas kecil sering banget gue beli CD film dan bahkan gue dulu beli Game Boy di sana juga. Jadi gue keliling Ratu Plaza sambil ngerekam dan abis kelar gue balik ke lantai bawah rencananya pengen makan sekalian. Pas gue nyampe di lantai bawah gue ngeliat ada orang nunjuk-nunjuk gue sambil ngomong ke satpam yang ada di pintu masuk Ratu Plaza. Gue nggak tahu dia orangnya dari manajemen atau dari toko yang ada, tapi yang gue inget dia pakai seragam tulisannya BTI atau BIT gitu, gue lupa. Gue nggak mau GR ngerasa dia nunjuk gue, lagian gue bukan habis nyolong atau ngelakuin sesuatu hal yang aneh, jadi gue jalan normal aja. Tapi tiba-tiba satpamnya negor dan ngeberhentiin gue, terus nanya gue dari media mana. Gue langsung nangkep kalau ini pasti karena gue keliling ngerekam video. Gue jawab cepet gue bukan dari media manapun, gue ngerekam untuk dokumentasi pribadi, dan gue juga inisiatif langsung nunjukin video yang ada di HP gue. Siapa tahu dikira gue ngerekam hal aneh-aneh gitulah. Terus satpamnya bilang kalau gue perlu ikut dia ke kantor satpam untuk ngurus ini. Nah di sini gue mulai bingung karena gue cuma ngerekam gitu. Dan yang bikin gue kesel, satpamnya narik HP dari tangan gue dan digenggam. Tujuannya jelas sih, dia mau nyandera HP gue biar gue ikut dia ke kantor satpam. Sebenarnya bisa aja gue narik balik HP-nya dari tangan satpamnya, cuman gue mikir urusannya bisa makin ribet lah kalau gue ngelakuin itu. Jadi gue nurut aja. Kantor satpam ini berada di lantai basement paling bawah yang gelap, jadi gue ngikutin satpam ini turun sekitar 2 lantai sambil dia ngegenggam HP gue. Sampai di kantornya gue disuruh duduk, HP gue ditaruh meja, terus gue dihadapin ke orang yang kayaknya kepala security-nya di sana. Terus satpam yang sebelumnya keluar kantor dan kayaknya balik ke pos jaganya. Pas di tahap ini gue udah males buang-buang waktu, jadi gue cepat aja ngejelasin situasinya. Untungnya kepala security-nya juga langsung to the point aja ngejelasin. Intinya sih ternyata ada aturan oleh manajemen Ratu Plaza kalau nggak boleh ngerekam di Ratu Plaza karena takut dibikin konten negatif. Sekali lagi karena gue udah males, gue iyain aja penjelasan security-nya. Habis itu gue disuruh nulis data diri dan tanda tangan surat pernyataan gitulah. Di surat pernyataan itu gue cuma nulis untuk tidak merekam video lagi di Ratu Plaza. Jadi gue nggak nulis pernyataan kalau gue nggak akan nge-share cerita ini ke orang lain. Habis tanda tangan surat pernyataannya, gue disuruh nge-delete video yang gue rekam. Langsung aja gue delete, gue tunjukin dia, terus gue keluar dari kantornya. Jujur sebenarnya videonya cuma masuk recycle bin aja, jadi videonya masih ada di HP gue sebenarnya. Tapi nggak penting untuk ditunjukin juga sih, karena nggak ada yang menarik di videonya sama kayak isi Ratu Plaza. Nih, sebenarnya gue nggak ada masalah sama aturannya. Di ujung hari Ratu Plaza kan properti swasta dan pengelolanya berhak nerapin aturan yang mereka mau. Yang gue nggak suka adalah cara penegakannya. Contoh cara satpam nyandera HP gue biar gue digiring ke kantor satpamnya. Untungnya gue cowok, jadi gue nggak takut dia apa-apain gitu. Tapi bayangin kalau lo perempuan, terus ada satpam nyandera HP lo, biar lo ngikutin dia ke kantor satpam yang gelap dan jauh dari orang-orang lain. Perasaan lo bakal gimana? Dan ini semua dilakuin cuman karena lo ngerekam video. Selebihnya kalau ini emang aturan yang penting banget untuk manajemen, kenapa nggak taruh aja tanda dilarang merekam video di pintu depan Ratu Plaza? Kalau ada tanda kayak gitu dari awal, menurut gue lebih ada dasar untuk negor dan ngebawa gue ke kantor satpam. Soalnya masuk akal aja kan ya berasumsi ngerekam di sana boleh. Ibarat lo ngerekam di Grand Indonesia, emang lo expect akan diberhentiin oleh satpamnya? Intinya sih dari kejadian ini gue jadi semakin lebih paham kenapa Ratu Plaza kondisinya seperti saat ini. Kayaknya pengelola Ratu Plaza perlu fokus ke konten yang ada di dalam Ratu Plaza dibanding fokus ke konten yang dibikin orang lain. Dari penjelasan kepala security-nya, kesannya udah banyak orang sebelumnya yang ngerekam video di Ratu Plaza. Jadi gue penasaran, ada yang pernah ngalamin hal serupa nggak di Ratu Plaza? Kalau ada, ceritain di komen bawah atau stitch video ini karena gue beneran. Yang dia cerita bahwa dia ngerekam di Ratu Plaza yang sepi, lalu ditangkap satpamnya, disuruh ngapus rekamannya dan untuk tidak membuat rekaman dan segala macam lah gitu. Gara-gara itu kemudian mungkin ya sama TikTok disuggest ke video tentang mall yang kosong juga itu, lalu ke video saya gitu. Nah, saya ingin menanggapi soal yang Ratu Plaza ya. Menurut saya apa yang dilakukan oleh satpamnya yang mungkin juga suruhan dari manajemennya itu kurang tepat ya.
di era sekarang itu harusnya kalau mau tidak bisa lagi lah orang menutupi fakta gitu, fakta bahwa mall itu sepi segala macam gitu. Nah, kalau mall itu memang sepi gitu, mau orang dilarang membuat konten bahwa mall itu sepi, orang tahu tuh mall sepi gitu loh. Harusnya yang dilakukan adalah bagaimana mall itu menjadi rame lagi gitu. Bisa contoh kok banyak sekali mall di Jakarta yang masih rame gitu, PIM, Kokas dan segala macam gitu. Nah, kenapa Ratu Plaza sepi? Menurut saya karena dia hanya menjual atau mendisplay atau apa ya, fasilitasnya itu cuman satu itu, yaitu jualan gadget kan waktu itu kan. Jadi ketika gadget surut, sebenarnya udah mulai surut ketika ada e-commerce kan, ditambah lagi dengan pandemi. Sebenarnya kan udah banyak sekali mall yang seperti Ratu Plaza itu kayak di Mangga 2 segala macam yang dulu rame banget orang nyari gadget tuh ke situ. Saya ingat banget dulu sering ke Ratu Plaza untuk nyari iPod segala macam itu. Nah, sekarang ya dengan orang bisa beli di online ya dia jadi sepi gitu. Nah, untuk meramaikan sebenarnya ya dia mungkin bisa berubah konsep ya. Kalau hanya jualan gadget saya kira susah ya kalau zaman sekarang, karena orang ke mall ya seperti di video saya soal mall itu kan, orang ke mall kemudian memang udah jarang yang belanja gitu, apalagi belanja gadget itu yang mahal. Orang kalau ke mall itu biasanya kalau nggak nyari hiburan nyari makan. Jadi mall-mall yang kayak Kokas, PIM itu bisa bertahan karena itu gitu. Terus bikin event kayak di PIM juga bikin ada akrobat segala macam. Terus di Kokas juga orang cuma jajan kecil-kecilan, numpang jalan-jalan, healing segala macam tuh bisa gitu. Nah, itu yang harus dicontoh gitu. Nah, mall-mall yang kemudian sepi pun mulai memikir contoh kayak di di Plaza Semanggi itu. Itu pas saya ke situ, itu di sana ada untuk ngurus paspor yang nggak antri. Jadi orang masih bisa ke situ tuh, minimal dia dapat pendapatan dari parkirnya. Lalu dia juga pas saya lagi ke situ dia bikin bazar-bazar. Terus dia juga bikin kayak seminar-seminar pelatihan kerja segala macam itu di situ gitu. Mungkin kalau nyewa gedung mahal ya bikin di situ, dan itu juga jadi pemasukan mallnya gitu. Banyak cara yang bisa lakukan. Nah, untuk Ratu Plaza, saran saya jangan pakai cara begitu. Itu justru akan membuat mall Anda makin sepi gitu, makin dibenci oleh netizen gitu. Karena apa? Ya itu netizen sekarang itu nggak suka sama orang yang otoriter gitu. Kita benar pun kalau kita menunjukkan kita arogan, itu netizen nggak suka gitu. Alasan yang bahwa takut dibuat konten negatif itu dari nyuting mall yang sepi itu menurut saya agak lucu dan aneh ya. Karena apa? Justru dari konten itu tentang mall sepi itu kalau cerdas orang pengelola dia akan melihat kolom komentarnya segala macam, bisa jadi riset gratisan loh. Misal ketika saya tuh buat konten mall sepi di Pejaten Village, itu kemudian banyak sekali netizen yang mengungkapkan kenapa mereka memilih untuk tidak ke mall lagi gitu, beli online segala macam. Nah, itu kalau orang cerdas bisa ditangkap tuh sebagai masukan. Nah, nanti juga bisa dicarikan solusinya yang kemudian diformulasikan untuk membuat mallnya kembali rame lagi gitu. Nah, itu kalau pakai konsultan gitu yang harus meneliti pendapat masyarakat kan berbayar tuh. Justru dari komen-komen netizen yang tergenerate secara organik itu jadi masukan yang gratis gitu loh. Jadi harusnya berterima kasih justru ketika orang membuat konten tentang mall yang sepi, tentang apapun, atau kritik apapun, itu sebenarnya membangun kalau kita menerimanya dengan pikiran terbuka dan hati yang legowo gitu loh. Jangan semua dianggap konten negatif, semua nyerang, ya itu susah. Yang terjadi seperti yang kasus Ratu Plaza itu. Bukannya kemudian dia bisa membuat orang tidak membuat konten negatif, yang ada dia dipandang negatif oleh netizen. Yang ada apa? Makin sepi, banyak yang membintangi satu juga itu, ya kan? Akhirnya malah siapa yang rugi? Bukan netizen yang ditangkap satpam itu, kemudian malah mallnya itu sendiri gitu. Nah, mari kita belajar dari kasus ini. Semoga manajemen Ratu Plaza atau mall-mall yang lain yang ingin menerapkan hal yang sama, aturan yang itu juga jadi berpikir juga, lalu berbenah diri. Saya masih berharap Ratu Plaza akan menemukan formula yang membuat Ratu Plaza dan mall-mall sejenis yang begini juga menjadi ramai lagi ya. Karena letaknya kan sangat strategis itu ya, di pusat Jakarta ya, dilalui kendaraan umum segala macam, dan saya yakin dengan berubah konsep, dengan lebih terbuka menerima kritik, saran dan lain, akan bisa mengatasi masa krisisnya dan kembali ramai seperti dulu kala gitu. Banyak kenangan saya juga di Ratu Plaza ya. Jadi untuk kasus Ratu Plaza, pendapat saya dan saran saya itu, semoga ini sampai ke manajemennya, lalu kemudian diterima dengan baik, dan semoga akan ada solusi di masa mendatang. Begitu ya teman-teman ya, terima kasih telah menyimak video ini.